Jadi sesuai dengan judulnya adalah peran logistik halal dalam memperkuat hilirisasi industri, ya, di mana di sini untuk keberlanjutan dan daya saing suatu usaha. Jadi kita melakukan bimbingan teknis, saya sendiri di sini dan uh, rekan kami ada Bu Lis Lesmini dan Pak Abdullah Ade Suryobiono. Baik, di sini outline-nya ada 5. Mudah-mudahan kita bisa menyampaikan pas waktunya. Dari abstrak yang kami berikan di awal, bahwa pengabdian ini juga kami lakukan pada tanggal 25 November melalui media Zoom, yang tujuannya adalah membantu peserta ajar yang merupakan siswa sarjana terapan logistik perdagangan International Politik Negeri Padang, dan dengan menganalisa peran logistik halal dalam mendukung hilirisasi industri dari perspektif keberlanjutan tadi. Kemudian kita menggunakan metode ceramah dan ada studi literatur, analisa data sekunder, dan dari laporan industri. Dan juga ada kebijakan pemerintah serta penelitian sebelumnya. Nah, sekilas hasil pengabdian ini menunjukkan siswa memahami. Kita akan masuk langsung bagaimana prosesnya. Dengan latar belakang hilirisasi industri ini sudah menjadi salah satu strategi utama yang diusung oleh pemerintah Indonesia. Itu gunanya adalah untuk meningkatkan nilai tambah produk domestik dan tentu memperkuat daya saing global. Dan juga itu sejalan dengan upaya diversifikasi ekonomi yang berfokus pada pengembangan sektor-sektor strategis termasuk di dalamnya industri halal. Karena industri halal ini punya potensi besar mengingat pertumbuhan pasar halal yang signifikan secara global, dan kita juga didorong oleh peningkatan populasi muslim yang cukup banyak, ya, 87%, dan kesadaran konsumen terhadap produk yang memenuhi standar halal. Dalam program pemerintah ada 26 komoditas yang ditargetkan ini hingga akhir 2040. Dari 26 tersebut ada 11 atau 42% komoditas tersebut berupa produk pertanian, peternakan, ada juga di situ perikanan, memerlukan sinergi penanganan logistik halal agar ada nilai tambahnya. Ya. Kita lihat ada palm oil, coconut, rubber, seaweed, woodlock, shrimp, udang, fish product, crab. Nah, ini akan dicoba untuk diberikan nilai tambah. Nah, di sini ada gambar bagaimana logistik halal memperkuat hilirisasi industri hingga menjadi suatu nilai tambah. Contoh di sini adalah peternakan, dari peternakan sapi, ya, kemudian bagaimana sapi itu disembelih, kemudian tentu saja penyembelihnya juga di sini harus memiliki sertifikasi halal, itu disebut juleha, juru penyembelih halal, ya. Kemudian tentu saja sapinya juga itu dagingnya itu harus melalui pemeriksaan dulu sehat apa tidak, ya. Kemudian melalui transportasi yang memang memiliki proses halal. Kemudian juga pergudangan dan masuk sampai ke ke proses akhir, itu disebut sebagai from farm to fork. Ya, from farm to fork itu diharapkan pada saat kita melampaui titik-titik kritis ini, pengendalian titik kritis ini, adanya jaminan halal integriti terhadap produk tadi, yaitu yang kita tadi sebutkan agricultural product atau hilirisasi tadi, ya, sampai ke konsumen akhir. Kemudian implementasi hilirisasi sektor pertanian itu terkait peningkatan value chain itu telah disampaikan dalam penelitian Dwi Hartama dan Jeffrey. Terakhirnya dia sampaikan implementasi hilirisasi yang lebih luas itu baik di sektor pertanian maupun manufaktur dapat secara signifikan meningkatkan rantai nilai industri kopi dan kakao Indonesia. Ini untuk kopi dan kakao Indonesia, ya. Kemudian
perkebunan dan peternakan, di mana di sini industri kelapa oleh Hestina disebutkan pengembangan hilirisasi industri kelapa diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, baik itu di pasar domestik maupun internasional. Dan industri pengolah kelapa ini menghadapi beberapa tantangan utama di sini ya. Jadi ada prosedur-prosedur yang harus diikuti seperti GHP, GMP ya, ini Good Manufacturing Process, ada HACCP di situ, critical point ya, kemudian ada standar nasional Indonesia yang perlu diperhatikan. Dan juga disampaikan juga di sini terkait produk sarang burung walet oleh Widya Stuti dan Sunu 2024. Penguatan rantai pasok dan efisiensi logistik menjadi kunci untuk memastikan daya saing di pasar global. Lalu untuk hilirisasi bahan pangan, di sini Indonesia tadi yang saya sampaikan sekitar 87% total penduduknya. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar tersebut, sudah seharusnya ada kewajiban untuk memastikan kehalalan setiap produk yang dikonsumsi, ya. Kemudian harus didukung dengan rantai pasok yang tepat, dan UMKM pangan ini di Bandung ada penelitian penerapan halal supply chain membutuhkan infrastruktur logistik khusus yang menjamin kehalalan produk dari tahap produksi hingga distribusi pada konsumen oleh Nabil dan Utami. Dan pemerintah perlu membuat iklim peraturan dan aspek legal terkait ekspor, di mana ekspor ini ada perdagangan ya, produk pertanian sesuai menyesuaikan dengan norma internasional, sehingga dapat buka peluang pasar ya. Ekspor produk perkebunan sudah berjalan baik di sini. Nah, namun di sini akhirnya ada pemanfaatan teknologi digital sebagai bagian dari pertanian 4.0 adalah sebuah inovasi di bidang pertanian yang dapat membantu petani dari segi pemasaran produk pertanian yang implikasinya akan meningkatkan pendapatan petani. Nah, ini kita akan masuk teknologi digital oleh Rahmawati dan Gunawan 2020. Dan di sini ada terlihat sertifikasi halal, contoh sertifikasi halal yang digambar ini. Ya. Kemudian arah dari tujuan dan aturan dan kebijakan serta yang dibuat adalah untuk, kita lihat di sini ada 5 peraturan, ya. Mulai dari peraturan pemerintah dari undang-undang. Di sini Undang-Undang Nomor 33 untuk jaminan produk halalnya, sedangkan untuk kegiatan hasil ekspornya dengan PP Nomor 36 dan PP Nomor 14. Tentunya ini diharapkan dengan peraturan ini bisa meningkatkan kesadaran tentang higienitas, ya, kaitannya dengan halal, kesehatan dan kualitas pangan, keselamatan dan kehalalan itu bisa dijamin, kepatuhan dari aturan tersebut diharapkan bisa dilakukan, dan tentunya ada panduan praktis yang mempermudah semua pihak dalam implementasinya. Metode yang kami gunakan dalam bimbingan teknis ini adalah suatu pendekatan sosialisasi tadi dengan ceramah, namun fokus dengan melalui Zoom, dan kita evaluasi dengan melalui Google Form ya. Nah, ini kita juga menggunakan digital platform dalam BIMTech. Dan hasil dan pembahasan di sini kita menjelaskan peran logistik halal tadi, ada keberlanjutan dalam rantai pasok, bagaimana memenangkan daya saing logistik dengan daya saing global dengan implementasi logistik yang konsisten, kemudian bagaimana menghadapi tantangan dalam dan memanfaatkan peluang dalam industri hilirisasi, di mana dari keempat hal tersebut kita harapkan akan menjadi suatu pedoman yang sinergi antara logistik halal dan hasil hilirisasi industri yang berbasis pangan tadi. Nah, tadi ini ada aturan nasional tadi, 5 sumber hukum tadi diharapkan bisa mendukung terbentuknya suatu pedoman tadi. Nah, ini adalah roadmap, di mana roadmap ini berfungsi menggait kita, di mana peran logistik posisinya dan hilirisasi ada di atas di sini. Kemudian ada Sisloknas, Sistranas, kita mengenal sistem logistik nasional dan Sistranas, dan peraturan pemerintah tadi yang terkait adalah untuk menjamin kelancaran tadi. Lalu peran logistik halal adalah sebagai perangkat daya saing perusahaan, ya tentunya ujungnya akan ada pertumbuhan pasar. Lalu pedoman tata cara tadi yang diharapkan bisa
digunakan sebagai ujung tombak industri bisnis dan perdagangan. Ini tentunya perkembangan dari market growth, ada share dari pasar itu, dan pada ujungnya infrastruktur digital dan teknologi ini bisa digunakan sebagai platform daya saing bangsa dan kesejahteraan rakyat untuk meningkatkan economic growth atau PDB ya, produk domestik bruto. Lalu peran logistik halal tadi dijelaskan mendukung hilirisasi industri. Dia sebagai peran kunci memastikan keberlanjutan dan daya saing produk Indonesia di pasar global. Sistem logistik yang efektif tentu mampu menjaga integritas produk, mengurangi potensi kontaminasi, meningkatkan efisiensi distribusi, dan harus didukung dengan pengembangan rantai pasok yang tepat. Dan penerapan daripada halal supply chain membutuhkan infrastruktur logistik khusus yang bisa menjamin kehalalan produk dari tahap produksi hingga distribusi tadi. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya tadi ya. Dan diharapkan bisa menjadi faktor utama dalam memenangkan pasar yang sensitif terhadap kepatuhan syariah. Lalu keberlanjutannya dalam rantai pasok di sini ada SDG 12 ya. 12 ini kita menggunakan SDG 12 ya karena aspek tanggung jawab konsumsi dan produksi ini dapat mengurangi, jadi logistik halal ini dapat mengurangi kerugian hingga 15% di sepanjang rantai pasok diharapkan ya. Nah, SDG 12 ini memiliki tujuan untuk memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan secara global dan fokus terhadap efisiensi SDM, pengurangan limbah dan promosi praktik produksi yang ramah lingkungan. Nah, di sini ada perbedaan antara logistik halal dan logistik konvensional ya. Dan meningkatkan daya saing global tadi diharapkan implementasi logistik halal mampu meningkatkan kepercayaan konsumen di pasar global. Produk Indonesia mematuhi standar logistik halal mudah diterima di pasar internasional, khususnya negara-negara populasi muslim yang besar ya. Dan tentunya logistik halal ini memberikan keunggulan kompetitif bagi produk Indonesia dibandingkan produk serupa dari negara lain. Tantangan dan peluangnya adalah adanya infrastruktur dan regulasi yang mesti perlu diperbaiki lagi ya, ditinjau ulang. Kemudian peluang pengembangan logistik halal ini sangat besar. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah pelaku industri ini perlu dilakukan. Ya, kemudian tentunya investasi dalam infrastruktur logistik halal dan harmonisasi regulasi jadi langkah prioritas untuk merealisasikan potensi ini. Nah, pelaksanaan BIMTEK itu kami lakukan 25 November 2024 dan di dalam satu materi Incoterm kita menjelaskan hilirisasi komoditas dengan memastikan produk bernilai tambah hasil pengolahan tersebut. Ini didorong oleh Kementerian Keputusan Menteri Keuangan nomor 272 dan PP nomor 36. Kemudian tahapan rundown pelaksanaan BIMTEK ini mulai dari persiapannya, kemudian pemetaan kebutuhan masyarakat, perencanaan program pengabdian, penyusunan materi modul, dan pelaksanaannya tadi kita ada rundown-nya di sini, ya. Kemudian evaluasi tadi kita menggunakan Google Form. Nah, ini ada dokumentasi pada saat pelaksanaan BIMTEK tadi, dan kemudian kesimpulannya bahwa dari bimbingan teknis ini menunjukkan bahwa logistik halal yang kami sampaikan ini memang berkontribusi signifikan dalam mendukung hilirisasi. Pedoman ini mencakup berbagai aspek penting ya, sebagaimana dirangkum sebelah kiri tadi. Ini peraturan yang ada. Jadi ini kami singkat pedoman sinergi antara industri hilirisasi berbasis agrikultural dan logistik halal. Jadi kombinasi dari aturan-aturan tadi diharapkan bisa bersinergi menjadi suatu pedoman. Lalu hasil asesmennya dari 55 peserta BIMTEK, pemahaman peserta ini meningkat sebesar 22% ya, dari 69 menjadi 91 dari pretest ke posttest itu. Nah, sehingga dengan menggunakan metode GAIN 71% hasilnya itu termasuk range yang cukup efektif. Dan ini daftar pustaka kami sementara yang bisa kami sampaikan. Dan sebelum diakhiri, izinkan kami menyampaikan satu pantun
pergi ke pasar membeli korma, hingga sebentar di toko kayu. Logistik halal pakai digital di era prima, hilirisasi maju, ekonomi pun tumbuh maju. Nah, ini kami, kalau bisa dihubungi ada di email kami, binrisaldi@gmail.com. Nah, kebetulan kami juga di Asosiasi Halal Logistik yang memang bertujuan untuk mengoptimalkan logistik halal bersama stakeholder. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.